Ya, salam dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang ada di GBI Double C Latu Menten dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini saya berharap saya bisa menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat selalu. Hari ini kita jumpa kembali dalam program kita tentang TSW, tetap setia walaupun. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya selalu mengingatkan kita tentang hal ini dari awal. Kenapa? Karena kita berada di kehidupan yang di akhir zaman, di mana keadaan kita ke depan bukan hari makin baik, tapi akan makin hari makin susah. Bapak Ibu boleh memperhatikan, setelah selesai COVID-19, apakah dengan selesainya COVID-19 semua masalah selesai? Belum tentu, saudara. Akan ada masalah lagi yang akan muncul. Akan ada krisis ekonomi yang dengan luar biasa. China sudah mengalami dan akan semua dunia digoncang dengan keadaannya. Mungkin bisa jadi keadaannya sangat-sangat sukar di akhir-akhir zaman. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa akan di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Nah, dalam keadaan-keadaan seperti itu kita harus tetap setia mengikut Tuhan. Kita tetap setia terhadap pasangan kita terhadap apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan setia. Kita ibadah dengan setia. Sekalipun melalui live streaming, ibadah dengan setia. Kita semuanya itu kita lakukan dengan setia. Karena orang yang setia ada mahkota yang menantikan. Amin ya. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita belajar dari sebuah tokoh Alkitab. Kemarin kita sudah belajar dari Nabi Elia dan bagaimana Tuhan tolong Elia. Nah, tetangganya Elia. Selesai dari Elia, kita baca satu perikop lagi Alkitab bahwa Elia setelah ditolong oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan di Sungai Kerit, lalu Tuhan menuntun dia juga untuk pergi ke satu kota, dan kota itu dia menjumpai seorang janda. Elia menjumpai seorang janda yang disebut dengan janda Sarfat. Nah, kita baca di, saudara yang saya kasih, saya mengajak kita untuk membacanya di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 16. Saya mengajak kita untuk membaca ini secara step by step, karena kita akan menemukan jawaban demi jawaban atas setiap pergumulan yang sedang dihadapi oleh janda Sarfat ini. Saya berharap bahwa pelajaran dari janda Sarfat ini memberikan kita pelajaran tentang bagaimana kita itu tetap setia, tetap taat, tetap mengerti, tetap melakukan. Tidak perlu banyak protes, kita lakukan saja, maka kita akan melihat banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya saya sebut hari ini adalah mujizat terjadi bagi orang yang taat kepada firman Tuhan. Saya ulangi, mujizat terjadi bagi orang yang taat kepada firman Tuhan. Pengalamannya dari mana? Dari belajar dari janda Sarfat ini. Nah, saudaraku yang saya kasihi, mari kita baca di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Ini panjang tapi kita boleh menyimak dengan baik-baik. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Tetapi perempuan itu pergi mengambilnya. Ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya
bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kamu buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam bulu-bulu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan membuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tetapi tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam bulu-bulu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang telah ucapkannya dengan perantaran Elia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat di GBI WC Latu Menten yang ada dalam Tuhan Yesus, saya berharap kita mengikuti ayat ini. Kita baca dari tadi perikop ini, kita melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan daripada Elia. Elia dipelihara Tuhan dengan luar biasa di Sungai Kerit. Burung gagak Tuhan kirimkan. Bahkan saat ini Elia kelaparan dan Tuhan pergi ke kota Safat di Sidon. Nah, kalau Tuhan berfirman ke sana, Elia pergi. Tapi yang dijumpai di sana adalah seorang janda. Apa yang diharapkan dari seorang janda ini, saudaraku? Dan janda ini pun dia tidak tahu kalau dia sedang dipakai dan dijadikan alat oleh Tuhan. Tapi Elia mengerti bahwa ketika dia disuruh Tuhan untuk pergi ke kota itu dan dia pergi. Kita pisahkan dulu, jangan kita bahas dulu Elianya dulu, tapi kita bahas dulu janda Safat. Elia datang kepada janda Safat ini dengan pesan yang diberikan Tuhan, firman Tuhan kepada dia, dan Elia tahu ini orang lah yang Tuhan maksudkan. Wanita ini tidak tahu, janda ini tidak tahu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam, ada 3 masalah yang dihadapi oleh janda ini. Yang pertama adalah dia adalah seorang janda. Kemungkinan besar saking karena mungkin di daerah itu terjadi kelaparan, sungai itu kering dan tidak ada terjadi menghasilkan apa-apa. Jadi kemungkinan adalah suaminya mati karena kelaparan. Atau mungkin karena terjadi sesuatu yang lain, atau penyakit, atau mungkin kena COVID mungkin zaman. Tapi dia jadi pertanyaan adalah, yang jadi masalah adalah sekarang dia ini seorang janda. Dia sendiri dan dia tidak tahu lagi apa yang dia harus buat. Semua negeri itu terjadi kekeringan, terjadi masalah yang luar biasa, terjadi kekeringan di negeri itu, sehingga dia pun juga bingung. Suami tidak ada, saya harus menghidupi anak saya. Nah, saudara, yang kedua, persoalan yang kedua adalah terjadi kekeringan. Yang ketiga adalah tidak ada roti. Tidak ada roti. Perempuan ini sebagai seorang janda, terjadi kekeringan dan tidak ada bahan makanan. Nah, ini terjadi, diperhadapkan kepada janda ini dan dialami. Dan ini terjadi bukan karena hanya dia sendiri, tapi situasi menyeluruh. Karena 3,5 tahun Elia berdoa dan hujan tidak turun. Bapak Ibu yang mungkin pernah di daerah yang pernah mengalami hujan tidak pernah turun, rasain itu seperti apa. Saya pernah rasain. Saya dari kampung saya, dan saya pernah merasakan bagaimana terjadi peristiwa seperti ini. Terjadi kekeringan yang luar biasa. Orang yang menggantungkan hidupnya kepada bertani, tidak ada hasil apa-apa. Janda ini mengalami itu. Tapi hari ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana supaya janda ini mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, ya kan? Bagaimana supaya janda ini dia mengalami mujizat, yang saya sebut mujizat karena ketaatan kepada firman Tuhan. Bagaimana nih caranya, saudara? Yang pertama adalah Bapak Ibu boleh membaca di ayat yang ke-10 sampai 12. Saya bacakan bagi kita semua. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Yang pertama, supaya dia bisa mengalami mujizat Tuhan, ayat 10 sampai 12.
Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambil, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan yang hidup, dan seterusnya dan seterusnya. Yang pertama, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan? Bagaimana supaya kita mengalami mujizat yang dialami oleh janda Sarfat ini? Bagaimana Tuhan pelihara dia, bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan memberkati dia, bagaimana Tuhan memulihkan dia di tengah-tengah keadaan yang krisis, di tengah-tengah situasi yang sangat tidak menyenangkan itu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah, kalau saya catat di sini, perempuan ini, janda ini, orang yang senang dengan berusaha. Sekalipun keadaan waktu itu dia adalah keadaan yang sangat-sangat krisis sekali, tapi dia berusaha untuk pergi mencari kayu. Saudara, dia tidak melipat tangan dia tidak pasrah kepada nasibnya dia terus berusaha. Dia berusaha untuk menolong hidupnya, dia berusaha untuk mencukupi hidupnya, dia berusaha untuk mempertahankan dirinya. Dan Tuhan tahu usaha dia. Amin ya. Hari ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam keadaan krisis seperti apapun, kita tetap berusaha, kita tetap bekerja, kita tetap melakukan aktivitas kita. Karena setiap pekerjaan yang kita lakukan itu kita lakukan dengan iman dan harapan Tuhan turut bekerja dalam pekerjaan kita. Amin ya. Apapun yang dijumpai oleh tanganmu, lakukannya dengan sepenuh hati, kerjakan itu. Tuhan berdaulat penuh atas pekerjaan itu. Janda Sarfat ini tidak berpangku tangan di rumahnya, tapi dia berusaha untuk pergi mencari kayu api. Dia berusaha berdoa dan bekerja. Alkitab Perjanjian Baru jawabannya seperti itu. Kita tetap berdoa dan kita juga berusaha. Jangan sampai dia tidak bisa berusaha supaya dia berharap supaya Tuhan melakukan kirim roti turun dari langit untuk memelihara dia. Tidak, dia berusaha. Nah saudaraku yang saya kasih, dalam keadaan apapun kita tetap berusaha. Usaha kita di dalam Tuhan, segala jari lidah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kerjakan itu, Tuhan menghargai itu. Ketika kita berusaha, Tuhan akan datang, mujizat itu datang. Amin ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berusaha. Mujizat itu terjadi bukan karena Pak janda Sarfat ini pun ada perannya. Ada peran daripada kita untuk terima mujizat. Peran kita berusaha melakukan segala aktivitas kita yang lain. Kerja. Sekalipun hari ini kita kerja dari rumah, tapi kita tetap kerja. Sekalipun bos tidak lihat, kita tetap kerja. Kenapa? Karena Tuhan menghargai jerila usaha kita itu. Bagaimana Tuhan mau menolong kita, sedangkan kita sendiri tidak bisa mau menolong hidup kita. Tuhan mau menolong orang yang benar-benar juga dia mau menolong hidupnya dia. Amin ya. Nah yang pertama adalah berusaha. Yang usahanya dia seperti apa? Bapak Ibu perhatikan di situ. Dia berusaha untuk mengumpulkan kayu api. Dan dia juga berusaha untuk memberi makan kepada, mengambil roti dan air kepada, dia berusaha, dia melakukan, dia taat saja. Yang kedua adalah saya sebut adalah di sini di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang 14. Di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang 14 saya bacakan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dan daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu, bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurangan sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Buatlah dahulu bagi Elia. Enak amat Pak.
Ya kan, kita lagi krisis-krisisnya, kita lagi nggak punya makanannya, kita sudah berusaha, saya sudah berusaha, tiba-tiba ketemu lu juga kagak, gue gak tahu lu dari mana lu bang, tiba-tiba datang lu bilang, buatkan makanan buat saya dulu, jangan lu dulu, saya dulu. Saudara, itu saya bilang ini benar-benar sesuatu yang langka. Buat dulu bagi saya. Elia memerintahkan, Tuhan berfirman, kamu harus buat dulu, buat saya dulu, baru buat kamu. Jangan buat kamu dulu, baru buat saya. Kebalik saudara, biasanya adalah yang kita lakukan adalah saya dulu baru Tuhan. Ya, saya dulu baru saya. Tapi ini dibalikkan sama Elia, buat dulu kepada saya, baru kamu. Kalau kita converse lagi ke Matius pasal 6 berkata, cari dahulu kerajaan Allah, baru semuanya ditambahkan. Ya, rumusnya udah mulai nyambung. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya pun mengerti perasaan ini Bapak Ibu dan Saudara. Ini adalah satu pelajaran yang mengajarkan kepada kita. Kita lakukan bagian kita untuk menghormati Nabi Tuhan, utusan Tuhan. Yang kalau zaman itu adalah Elia adalah nabi, maka kalau zaman sekarang adalah hamba Tuhan. Engkau taat untuk melakukan bagianmu kepada hamba Tuhan. Saya ulangi ya, engkau taat untuk melakukan bagianmu kepada hamba Tuhan. Ingat ya, kepada hamba Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, engkau mendahulukan itu, engkau mengerjakan itu lebih dahulu, maka hidupmu tidak akan kekurangan. Amin. Tidak perlu engkau protes. Wanita ini tidak ditemukan dia protes, kenapa kamu dulu, harusnya saya dulu. Tidak, dia tidak ada protes dalam konteks ini. Tapi yang dia lakukan adalah apa yang diberitakan kepada Elia kepadanya, dia taat dan lakukan. Kita taat dan lakukan, maka saya percaya mujizat seperti janda Sarfat ini kita alami dalam kehidupan ini. Kepada hamba Tuhan yang saat ini, mungkin saat ini saya sebagai hamba Tuhan yang berbicara kepada jemaat Tuhan yang ada di Double C Latumenten, engkau boleh memperhatikan dengan baik, bahkan yang ada di channel Camp maupun yang ada di Facebook. Kalian perhatikan baik, cobalah kalian memperhatikan utusan-utusan Tuhan. Kenapa saudara? Di Matius pasal yang ke-9 ayat yang 41, saya bacakan buat kita. Matius pasal yang ke-9 ayat 41. Saya bacakan bagi kita semua supaya kita mengerti bersama tentang hal ini, supaya kita tidak sia-sia. Matius pasal yang ke-9 ayat 41. Markus 9 ya, bukan Matius. Markus 9 ayat 41. Ya, Markus 9 ayat 41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Kamu lakukan itu, mendahulukan dan menghargai hamba Tuhan, upahmu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu mulai mengerti sedikit ya. Saya bukan berarti kita hamba-hamba Tuhan itu mengharapkan supaya istilahnya gila dihormati, tidak. Tapi ini kebenaran firman Tuhan. Kita hamba Tuhan adalah utusan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan itu kita taat dan kita lakukan. Tidak usah banyak protes, tidak usah banyak bilang, oh itu pendeta kan mau memperkaya diri, pendeta mau karena kebutuhan maka desa. Tidak ada urusan dengan itu saudara. Urusannya adalah ketika firman Tuhan itu datang kepada kita, kita taat dan kita lakukan, maka engkau perhatikan lumbung-lumbungmu akan penuh. Engkau perhatikan Tuhan akan memelihara engkau dalam keadaan yang sulit sekalipun, dalam keadaan yang kering sekalipun Tuhan sanggup memeliharamu karena engkau memperhatikan hamba Tuhan. Amin saudara. Karena engkau memperhatikan hamba Tuhan, dia adalah biji matanya Tuhan.
Dia adalah utusannya Tuhan, dia adalah dutanya Tuhan, dia ada perwakilannya Tuhan yang Tuhan utus untuk memberkatimu, mendoakanmu, menjaga engkau dan memberitakan firman bagimu. Engkau perhatikan itu Tuhan sanggup memelihara hidupmu. Yang ketiga adalah ayat ke-15. Ayat ke-15, Bapak Ibu boleh baca di situ di ayat 15 di 1 Raja-Raja 17 ayat 15. Kita kembali ke 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Saya ulangi ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Yang ketiga, taat pada firman Tuhan. Lakukan saja. Bagaimana engkau mengalami mujizat Tuhan dalam hidupmu? Yang pertama adalah engkau harus berusaha. Yang kedua adalah buat lebih dahulu engkau mendahulukan pekerjaan Tuhan, engkau mendahulukan hamba Tuhan, engkau memperhatikan pekerjaan Tuhan, engkau memperhatikan hal-hal yang di mana hal-hal rohani kami hamba-hamba Tuhan, utusan Tuhan itu diperhatikan. Bukan berarti saya sedang meminta-minta kepada Bapa, tapi diperhatikan. Maka di situ engkau taat saja, Tuhan sanggup memelihara hidupmu. Coba kita lakukan ini seperti janda Sarfat ini. Saya jaminkan bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita di dalam 1 Raja-Raja tentang bagaimana keadaan yang sulit Tuhan memelihara Elia dan janda Sarfat ini dan anaknya dan keturunannya, bahkan banyak hal lagi yang diperhatikan. Itu contohnya buat apa? Kita belajar Bapak Ibu. Maka saya mengharapkan dalam program tetap setia walaupun apapun itu. Kita tetap setia. Kita tidak usah banyak protes, tidak usah, kita taat saja, kita lakukan saja. Mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Saya berdoa buat Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, di hari ini kami datang kepadamu, mau berdoa buat anak-anakmu yang menyaksikan channel ini di KMTT maupun di Facebook, maupun hamba juga berdoa buat jemaatmu yang ada di GBI Latu Menteng. Tuhan tolong mereka Bapa, melalui peristiwa pelajaran yang kami pelajari dari janda Sarfat ini, bagaimana Tuhan mengirimkan Elia di tengah dia dan menolong dia dalam keadaan yang krisis, dalam keadaan yang susah. Dia tetap mau berusaha, dia tetap mau Bapa untuk taat kepada firman-Mu, dan dia mau lakukan bagiannya dengan dia mau mendahulukan hamba Tuhan yang memperhatikan hidupnya. Dan kami boleh melihat Tuhan memelihara dia, Tuhan menolong dia, Tuhan memulihkan dia, Tuhan memberikan, jaminkan hidupannya. Dan kami percaya itu mujizat yang dialami oleh janda Sarfat ini pun akan kami alami dalam kehidupan kami akhir-akhir ini, akan kami alami dalam rumah tangga kami, akan kami alami dalam bisnis kami, akan kami alami dalam setiap apapun dalam kehidupan ini. Kami boleh melihat turut campur tangan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu. Engkau menolong janda Sarfat dan Elia. Kami percaya pun Engkau menolong hidupan kami, Engkau menolong rumah tangga kami, Engkau menolong pekerjaan kami, Engkau menolong suami kami, Engkau menolong istri kami, Engkau menolong mantu kami, Engkau menolong cucu kami, Engkau menolong keluarga besar kami, Engkau menolong kami semuanya, sehingga kami selalu ada dalam lindungan-Mu, dalam kekuatan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu. Berkati kami semua yang ada, jemaat-Mu di GBI Latu Menteng. Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan berkati rumah tangga mereka, Tuhan berkati usaha mereka, Tuhan berkati. Semua kami diberkati, ditolong, disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.